Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran spesial edisi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan hari ini Ustaz Andri tidak sendirian. Ustaz Andri bersama dengan teman-teman ataupun juga kakak-kakak kita dari tim Dongeng Ceria. Nah, kita akan berkenalan hari ini dengan teman-teman kita dari tim Dongeng Ceria yang akan menyampaikan kisah dan juga cerita tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya anak soleha? Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan kakak-kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman TK Khalifah dan SD Islam Khalifah Anizam Palembang. Hari ini adalah hari peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sudah tahu apa itu Isra Mi'raj? Yuk kita dengarkan kisah tentang Isra Mi'raj dari kakak-kakak Dongeng Ceria Villa Quran. Anak soleha, siswa dan siswi TK Khalifah dan SD Islam Khalifah Anizam Palembang. Saatnya kita akan panggil kakak-kakak kita dari tim Dongeng Ceria. Kita berikan tepuk tangan yang meriah yuk. Assalamualaikum kakak. Ada yang bisa ngomong ternyata ya anak soleha semuanya ya. Nah anak soleha semuanya baik TK Khalifah maupun SD Islam Khalifah Anizam Palembang pasti penasaran nih, ini siapa sih kakaknya? Kok bawa teman juga ya? Nah kita akan kenalan terlebih dahulu dengan kakaknya. Oke kakak, silakan memperkenalkan diri ke anak soleha yang ada di Terima rumah. kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, tinggal ke sana. Teman-teman, aku senang sekali Kenapa? diundang ke sini. Oh iya, anak soleha dari TK dan SD Islam Khalifah Anizam Kota Palembang. Kali ini berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Kadini. Kakak, Kamu siapa? aku Utin. Oh iya, Utin Ustaz. Utin Nurjana. Oh, Utin Nurjana. Cahaya surga. Cahaya surga. Nah, Tin, hari ini kita di sini mau ngapain? Mau makan. Ya enggak. Ini kita lagi memperingati. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Utin tahu nggak? Aku tahu teman-teman. Apa itu Isra? Isra itu adalah makanan terbuat dari singkong. Itu misro. Salah. Salah. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, itu pintar ya. Nah, kalau Mi'raj adalah Perjalanan Rasulullah. Jalan Aqsa masih datang Muntaha. hebat banget dong teman-teman. Ya Namun Allah. ternyata tidak kalah dengan siswa dan siswi TK dan SD Islam Khalifah Anizam ya. Banyak pengetahuannya nih kak tentang Isra dan Mi'raj ya. Dan tentunya anak soleh dan soleha di rumah juga ingin tahu lebih banyak sih. Gimana sih kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dongengnya langsung dari kakak-kakak kita dari tim Dongeng Ceria dan tentunya dari Utin. Ya, terima kasih Ustaz. Tapi Nah, jadi anak-anak soleh-soleha, ternyata Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa masih datang Muntaha di langit ketujuh. di langit ketujuh. Nah, saat itu teman-teman, ketika Rasulullah banyak sekali ditimpa musibah, Kebakaran. bukan kebakaran, dari musibah kesedihan karena kehilangan istri yang tercinta yaitu Ibunda Siti Khadijah. lalu juga kehilangan paman tersayangnya yaitu Abu Thalib. benar. Maka Allah memberikan hadiah yaitu menjalankan Rasulullah. Nah teman-teman, di dalam Isra Mi'raj itu sendiri ada perintah Allah. Perintah Allah itu adalah Sholat. Utin pinter. Sholat 5 waktu yang tadinya adalah 50 kali. Maka Kenapa? kalau 50 kali aku diri mungkin. Ya, tapi kemudian dipangkas jadi 5 kali. 5 kali. Tapi hari ini Kadini hanya akan bercerita kejadiannya Ustadz setelah Isra dan Mi'raj. Karena setelah Isra dan Mi'raj sendiri ternyata ada hikmah di balik itu. Nah, hikmahnya adalah gini teman-teman. Ketika Rasulullah pada malam Isra Mi'raj itu diberangkatkan sama Allah teman-teman ya, sampai ke langit yang ketujuh, pagi harinya beliau sudah ada lagi di kota Makkah. Terus Lalu kan dapat perintahnya adalah sholat
yang tadinya 50 kali, tapi karena merasa umatnya nggak mungkin lah dalam satu hari itu harus sholat 50 kali, makanya dipangkas menjadi 5 kali. Dan ketika itu Rasulullah ada di pelataran Masjidil Haram. Nah, ketika sedang bingung, ini gimana caranya ya untuk memberitahukan pada umatnya agar menjalankan perintah sholat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba di kejauhan datanglah musuh terbesarnya. Bukan cuma musuh Rasulullah, tapi musuh Allah juga. Musuh Allah juga. Tahu nggak siapa namanya? Peter, ada yang jawab. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal lihat dari kejauhan. Aku lihat itu Muhammad sedang duduk di situ. Ada apa ya? Akan kudekati. Pasti dia punya misi. Benar. Abu Jahal punya misi. Kenapa dari tadi itu melihat Rasulullah sedang duduk? Bingung. Terus karena apa memikirkan bagaimana caranya menyampaikan perintah Allah ini. Tapi Ustaz kemudian didatangi nih sama Hei Muhammad. serem kan Abu Jahal nih. Hei Muhammad. Dari tadi aku lihat kau ada duduk di sini. Sedang apa? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa beliau semalam diberangkatkan sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam sehari. Dalam sehari. Makanya Abu Jahal lalu bilang apa? Tapi di dalam hati ini dia nih saatnya akan kupermalukan Muhammad. Kalau umat di sini, kalau penduduk di sini tahu cerita ini, maka semua akan lama-lama keluar dari Islam, Ustaz. Mereka semua akan mempermalukan. Terus ditanya ketika Rasulullah sudah menjawab bahwa semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dan ke langit. maka Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, kalau begitu, sudikah kiranya engkau umumkan berita ini kepada penduduk kota Mekah? Rasulullah bilang, ya, tak apa-apa, memang ini harus disampaikan. Nah, akhirnya Abu Jahal mengajak Rasulullah kemana? Ke sebuah bukit, namanya Bukit Kubais. Di Bukit Kubais itu teman-teman biasanya dibuat pengumuman dan nggak semua orang bisa ke sana. Yang ke sana cuma ada seorang pemimpin dan seorang petugas yang biasanya memberi pengumuman dari Bukit Kubais untuk penduduk kota Mekah. benar. Jalanlah, dung. Berdua sama Rasulullah. Orang-orang pada kaget, Ustaz. Hah? Itu kok kan biasanya Abu Jahal musuhan sama Nabi Muhammad, tapi kenapa bisa jalan berdua? Sambil berjalan Abu Jahal berteriak, Hei penduduk kota Mekah, mari semuanya berkumpul di Bukit Kubais. semua kumpul. Dan di sana Abu Jahal pun berkata ketika semua orang penduduk kota Mekah sudah berkumpul, Hei penduduk kota Mekah, percayakah kalian semalam Muhammad telah mengatakan ia pergi dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, sementara kita tahu untuk sampai ke sana diperlukan waktu 1 bulan lamanya dengan seekor kuda tercepat diperlukan 2 bulan untuk bisa sampai kembali, tapi dia mengatakan ini dalam 1 malam. Coba kau ceritakan. Lalu teman-teman Rasulullah menceritakan perjalanannya itu. Orang tentu saja gempar, bayangkan dalam 1 malam sudah kembali lagi, sementara biasanya diperlukan 1 bulan untuk sampai ke Palestina di Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke kota Mekah dalam 1 bulan, bisa 2 bulan lah. Akhirnya orang-orang mulai nggak percaya tuh Ustaz, mereka mulai goyah, ini benar nggak sih? Ini bohong gak sih? Jangan-jangan yang ngaku-ngaku Nabi ini bohong. Jangan-jangan pendusta. Banyak sudah mulai goyah hati mereka dan banyak yang sudah mau meninggalkan Islam. Ya Allah. Iya. Lalu Abu Jahal pun turun Ustaz dari Bukit Kubais, teman-teman. Mau apa? Karena dia mau mencari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman tahu gak? Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat percaya sekali pada Rasulullah. Makanya Abu Jahal ingin datang kepada Abu Bakar, ingin mengatakan berita kebohongan ini. Karena apa? Kalau Abu Bakar As-Siddiq sudah tahu ini adalah cerita bohong, maka dia akan percaya pada Rasulullah. Kalau
Abu Bakar As-Siddiq sudah nggak percaya pada Rasulullah, maka semua orang juga tidak akan percaya pada. Wah, saat itu teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq sedang ada di tepian kota Mekah, jauh sekali. Ada di kebun. Ada di kebun kurma yang sangat luas. Datang dari kejauhan, Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat teman-teman kalau ada rombongan datang ke kebunnya. Ternyata itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Hei Abu Bakar, tahukah engkau sahabatmu sedang ada di Bukit Kubais? Dia bercerita kepada penduduk kota Mekah kalau semalam dia telah diberangkatkan dari Mekah ini untuk menuju Palestina. Lalu dari Masjidil Aqsa dia pergi katanya ke langit. Temanmu telah salah mendusta. Lalu ke Teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat percaya pada Rasulullah. Tapi saat itu Abu Bakar As-Siddiq cuma berkata, wahai Abu Jahal dan para pemuka-pemuka Quraisy, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Andaikan di hadapanku ada sebuah tembok berwarna putih dan Rasulullah mengatakan warnanya hitam. betul, maka akan aku kelabui mataku dan aku tetap mengatakan tembok itu hitam. Saking percayanya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berkatalah Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Jahal, di mana sahabatku Muhammad? Ada di Bukit Kubais. Maka datanglah mereka berdua berjalan ke bukit itu, teman-teman. Sambil jalan, sambil berteriaklah Abu Bakar As-Siddiq mendekati Bukit Kubais. Bukit Kubais. Wahai Rasulullah, Abu Jahal telah mengatakan padaku bahwa semalam Allah telah memberangkatkan engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sampai ke Sidratul Muntaha dan engkau telah kembali ke sini. Apakah benar yang engkau katakan? Sambil jalan Kak. Sambil jalan mendekati Bukit Kubais. Dan Rasulullah berkata, benar. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang juga berkata, wahai penduduk kota Quraisy, aku percaya ketika Nabi Muhammad mengatakan turun ayat dari langit, saat ini aku juga percaya bahwa ia pun bisa dinaikkan ke langit oleh Tuhanku yang Maha Esa. Lalu Kak, Lalu semua orang berkumpul, bisik-bisik, bener sih, bener gosip, gosip, gimana? Terus nanti teman-teman ketika dekat, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata lagi, hai pemuka Quraisy, sekarang kita akan bertanya pada Rasulullah, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke Palestina lalu sampai ke Masjid Aqsa. Masjid Al-Aqsa? Menunjuk, saya. Semua nunjuk. Hei Rasulullah, banyak orang yang sudah pergi ke Palestina, banyak ya orang yang sudah tahu tentang Masjid Al-Aqsa. Sekarang bisakah engkau menceritakan bagaimana keadaan di kota Palestina? Gerbangnya, masjidnya, kubahnya, warnanya. Jika engkau memang benar, semua harus mengatakan benar. Tapi jika engkau adalah salah, semua bisa menyalahkan. Begitu. Akhirnya bertanya, dan ternyata Allah membuka sebuah tabir di mana terlihat keadaan Masjidil Aqsa. Kelihatan. Maka Rasulullah mengatakan, Masjidil Aqsa gerbangnya berwarna ini, kubahnya seperti ini, ada pasar di pojok sana, ada jalan di sebelah sini, dan semua Benar. Ditanya lagi kepada orang-orang lain, benarkah? Benar. Benar. Semua membenarkannya. Wah, akhirnya orang-orang sudah mulai kembali percaya, Ustaz. Dari yang tadinya udah mulai goyah keimanannya, mereka udah mulai percaya. Rasulullah berkata, dan saksikanlah, dalam beberapa hari ini, sekitar 2 hari, akan ada datang serombongan kafilah yang datang dari dunia Perdagangan. dari tempat yang lain yang sangat jauh. Mereka akan datang ke kota Mekah dengan dikepalai oleh si fulan, Mengendari unta yang besar, ada umbul-umbulnya, disebutkan jenisnya. Dan Rasulullah juga berkata pada mereka semua
bahwa saat itu salah satu unta mereka hilang di sebuah lembah. Dan Rasulullah mengatakan, Untanya ada di lembah ini. iya. Maka semuanya bubar tuh Ustaz, teman-teman semuanya. Di hari yang dijanjikan, 2 hari itu. benar, semua berbondong-bondong penduduk kota Mekah datang, pengen tahu. Benar gak sih apa yang dikatakan sama Muhammad itu? Ayo kita datang ke gerbang. Ayo. Mereka datang teman-teman, berkumpul. Dan ternyata gak lama kemudian, derap debu di padang pasir terlihat sangat mengepul. Tandanya ada rombongan pembilang. Benar. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jeng jeng jeng. Ternyata benar teman-teman. Ada serombongan unta-unta dan paling depan ada unta besar. Ada umbul-umbulnya. Ada umbul-umbulnya. Dikepalai oleh orang yang bernama Si Pula. Si Pula. Kaget semua. Hah? Benar. Wah, ini benar. Ternyata Abu Jahal nih, yang jahat itu pengen tahu. Belum tentu benar. Pasti ada yang salah. Hei, rombongan kafilah. Aku ingin bertanya. Pernahkah unta kalian hilang di salah satu bukit? Lalu kepala rombongannya tahu nggak sih teman-teman? Bilang apa? Iya, kami kehilangan satu unta saat dalam perjalanan. Dan tiba-tiba kami mendengar ada suara bahwa unta kami ada di bukit Anu. Nah, tapi kami tidak melihat di mana orang yang bersuara itu. Kami cuma mendengar suaranya. Kemudian akhirnya dicari di lembah yang diberitahu oleh suara tersebut. Ternyata benar-benar ketemu loh teman-teman. Itu suara siapa? Itu suara Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah itu teman-teman melihat dari atas ada rombongan kafilah tersebut. Masya Allah. Teman-teman, setelah semuanya melihat kejadian itu, maka akhirnya keimanan mereka semakin bertambah. Mereka akhirnya yang tadinya sudah mulai goyah, mereka akhirnya sudah kuat lagi. Oh iya, ini ternyata benar-benar agama yang telah diturunkan oleh Allah dengan utusan yang sangat mulia yang bicaranya tidak pernah ada dusta. Masya Allah. Nah, Utin, teman-teman juga, sejak itu akhirnya Islam semakin berkembang. Bahkan orang-orang kaum musyrikin, Ustadz, akhirnya banyak yang masuk Islam. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau saat itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ada perintah sholat, maka kita sekarang nih umatnya Rasulullah malu kalau nggak sholat. Ingat, Abu Bakar As-Siddiq saja dia saking percaya sama Rasulullah karena dia iman sekali sama Allah dan Rasulnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita juga gitu, Tik. Teman-teman, sunnah-sunnah Rasulullah dijalankan. Tuh, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Kalau makan duduk. Kalau makan duduk. Sholat juga. Sholat juga. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Putih sholat nggak? Aku Kenapa? nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Monyet. Oh iya, Ustaz yang monyet. Jadi kalau monyet kan sholat. Iya, itu dia cerita kali ini tentang Isra Mi'raj. Jadi bagaimana supaya kita jaga keimanan kita, ya, walaupun Rasul kita sekarang nggak ada, tapi Al-Quran dan Sunnah yang telah diwariskan pada kita itu yang bisa kita jalankan. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat luar biasa sekali ya anak soleh-soleha ceritanya hari ini ya. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil kali ini ya, dari Utin ya, antara lain adalah dengan Isra Mi'raj itu bisa memperkuat keimanan kita ya. Dan juga tadi sudah disampaikan sama Kak Dini ya, anak soleh-soleha di rumah jangan meninggalkan sholat 5 waktu ya. Tuh ya, tadi dibilang sama Utin apa? Yang nggak sholat berarti Utin nggak sholat ya. Baiklah, anak soleh-soleha, siswa dan siswi TK Hanifah dan juga SD Islam Hanifah Insan Palembang yang berada di rumah, ini adalah sedikit cerita dan juga mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari dongeng yang disampaikan oleh Kak Dini dan juga Utin dari teman-teman kita di tim Dongeng Ceria ya. Sekali lagi syukron katsiran, terima kasih Kak Dini dan juga Utin yang sudah menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita.
kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan. Kita akhiri, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Video pembelajaran edisi spesial peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang pasti untuk anak soleh-solehan yang berada di rumah, dari video yang telah kita tonton tadi dapat kita ambil hikmah bahwasanya peringatan Isra dan Mi'raj adalah salah satu usaha kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Tentunya untuk anak saudara-saudara semuanya, seperti yang sudah disampaikan dalam video tadi, agar selalu dan senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dimanapun berada, ya. Baik anak saudara-saudara semuanya, ini saja sedikit video pembelajaran yang bisa kita berikan pada kesempatan ini di peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ustaz akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam